Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Liana, NIM H031907. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama. Langsung saja materinya. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah suatu jaringan yang merupakan salah satu dari 3 kelompok jaringan dewasa atau permanen yang dimiliki oleh tumbuhan hijau saja. Nah, jadi jaringan pengangkut ini hanya terdapat pada tumbuhan hijau. Selanjutnya, jaringan pengangkut ini terdiri atas 2, yaitu xilem dan floem. Fungsi dari penyaringan pengangkut yaitu untuk mengangkut zat-zat mineral yang diserap oleh akar dari tanah atau zat-zat makanan yang telah dihasilkan pada daun untuk disalurkan ke seluruh bagian-bagian lainnya sehingga tumbuhan hidup dan berkembang. Selanjutnya, xilem. Jaringan xilem adalah jaringan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral yang berasal dari tanah. Fungsi dari xilem: yang pertama, mengangkut air dan berbagai unsur hara. Yang kedua, mengedarkan dan berbagai unsur hara ke seluruh tubuh tumbuhan untuk menjaga tekanan turgor pada selnya. Selanjutnya, membantu akar dalam menyediakan zat air bagi tumbuhan. Selanjutnya, penyusun utama pada xilem, yaitu ada 2, trakea dan trakeit. Ciri-ciri dari trakea bisa dilihat dari gambar. Yang pertama itu ada pendek, besar, ujung tumpul, dan berlubang. Dinding selnya, dinding sel sekunder, dan terlignifikasi. Fungsi dari trakea ini yaitu penghantar air dan sari makanan. Yang kedua ada trakait. Dilihat dari gambar, ciri-cirinya itu runcing, panjang, dan mati sewaktu dewasa. Dinding selnya itu primer dan sekunder, serta terlignifikasi. Fungsi dari trakeit ini yaitu penghantar air pada tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum, NIM saya H031909. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, Rizky Liana. Sekarang itu mengenai jaringan pengangkut floem. Nah, floem ini merupakan jaringan dewasa kompleks yang tersusun atas sel-sel hidup dan sel mati. Dia itu memiliki fungsi mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Adapun komponen-komponen penyusunnya itu ada sel tapis, sel pengiring, parenkim floem, serta sel albumin. Kemudian ada jaringan pengangkut pada akar dikotil dan akar monokotil. Yang pertama itu ada akar dikotil. Nah, pada akar dikotil ini ada epidermisnya. Epidermisnya itu tersusun dari satu lapis sel dan berdinding tipis. Kemudian dia memiliki kutikula. Kemudian ada korteks. Korteks ini berada di bagian antara epidermis dan endodermis, dan korteks ini juga memiliki porsi tempat paling besar di akar. Kemudian ada endodermis. Nah, endodermis ini terletak setelah korteks. Kemudian pada akar monokotil. Nah, akar monokotil itu ada endodermisnya. Pada akar tumbuhan monokotil, dia itu membentuk dinding sekunder yang sangat tebal. Kemudian xilem dan floemnya itu tersusun rapi pada akar tumbuhan monokotil. Jadi dia itu tersusun rapi. Kemudian xilemnya itu berhenti tumbuh sebelum bagian pusat terbentuk. Selanjutnya ada jaringan pengangkut pada batang dikotil dan monokotil. Yang pertama itu ada batang dikotil. Nah, di batang dikotil ini epidermisnya itu lapis tunggal dengan kutikula yang tebal. Terdapat rambut pada epidermisnya. Kemudian hipodermis umumnya berupa kolenkim.
Nah, selanjutnya ada monokotil, batang monokotil. Dia ini tidak terdapat rambut epidermis. Hipodermisnya itu lapisan di bawah epidermis, umumnya berupa sel sklerenkim. Ukuran berkas pengangkut berbeda-beda. Terdapat rongga protosilem. Kemudian berkas pengangkut dilindungi selubung berkas pengangkut. Dan tidak terdapat parenkim phloem. Umumnya ini dia tidak terdapat pertumbuhan sekunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Nah, saya akan menjelaskan di bagian tipe-tipe berkas pengangkut. Nah, berkas pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuk proses transportasi yang merupakan gabungan antara xilem dan phloem. Nah, tipe berkas pengangkut yang pertama itu adalah kolateral terbuka. Pada tipe ini, di antara xilem dan phloem terdapat kambium yang merupakan penghubung antara xilem dan phloem. Contohnya pada tumbuhan dikotil. Nah, berdasarkan letaknya, kambium dibedakan menjadi dua, yaitu kambium fasikuler dan kambium interfasikuler. Nah, yang kedua itu adalah kolateral tertutup. Nah, tipe kolateral tertutup bila antara xilem dan phloem tidak terdapat kambium, melainkan terdapat parenkim. Berkas pengangkut tipe kolateral tertutup ini kadang dikelilingi jaringan sklerenkim yang sering disebut sebagai jaringan berkas pengangkut. Berkas pengangkut tipe kolateral tertutup ini dapat dijumpai pada batang tumbuhan golongan monokotil. Nah, yang ketiga itu adalah bikolateral. Nah, bila xilem terdapat di antara dua xilem dan phloem, maka disebut bikolateral. Di antara phloem bagian luar dan xilem terdapat kambium, sedangkan antara xilem dan phloem bagian dalam tidak terdapat kambium. Nah, yang keempat itu adalah tipe radial, merupakan berkas pengangkut dengan letak xilem dan phloem bergantian menurut jari-jari lingkaran. Berkas pengangkut radial ini dijumpai pada akar tumbuhan monocotyledonae dan akar primer dicotyledonae. Yang kelima itu adalah tipe konsentris, yaitu bila salah satu jaringan pengangkut terletak di tengah-tengah, sedangkan unsur jaringan pengangkut lainnya mengelilingi unsur yang berada di tengah itu. Pada tipe konsentris, letak xilem dikelilingi phloem atau sebaliknya. Nah, tipe konsentris ini ada dua. Yang pertama itu konsentris amfikeribal. Nah, pada tipe ini letak xilem berada di tengah dan phloem mengelilingi xilem tersebut, contohnya pada tumbuhan paku. Nah, yang kedua itu adalah konsentris amfifasal. Nah, pada tipe ini letak amfifasal phloem berada di tengah-tengah, sedangkan xilem mengelilingi phloem tersebut, contohnya pada tumbuhan Liliaceae. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.